Penyebaran agama Islam di Ternate tidak terlepas dari peran saudagar muslim, ulama, dan para mubalik melalui proses perdagangan, hubungan sosial, dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah awal masuknya agama Islam di Ternate. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Menurut keterangan Jo'ou Kolano almarhum Sultan Mudaffar Shah yang beliau sampaikan kepada sebuah media cetak bernama Suara Maluku edisi Senin 17 Mei di tahun 1993, berdasarkan kutipan percakapan yang termuat dalam isi koran tersebut, ketika wartawan dari Suara Maluku tersebut memberikan pertanyaan, akhir-akhir ini banyak bermunculan buku sejarah tentang Ternate dan Tidore. Bagaimana pendapat Joe? Buku sejarah banyak yang tidak akurat. Ini disebabkan sumber yang dipakai tidak sesuai antar satu buku dengan buku yang lain. Ada yang menulis Keraton Kesultanan Ternate dibangun tahun 1778. Padahal itu salah. Keraton ini dibangun tahun 1603 Masehi. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Apalagi yang menulis itu bukan orang-orang yang mempelajari sejarah secara serius, cuma dengar cerita sana-sini, atau baru baca buku sedikit saja, lantas bikin cerita. Saya bukan berarti menggurui hasrat mereka untuk menulis dan mengangkat sejarah kita, tapi perlu diarahkan. Tindakan heroik Sultan Hairun dan Babula, banyak orang yang tidak tahu itu, tapi justru itu yang tidak ditulis. Ditambah lagi, kita belum mempunyai penulis sejarah yang terdidik. Kenapa Jo'ou sendiri tidak menulis sejarah? Saya sendiri tidak berani menulis karena saya belum yakin dengan data-data ini. Sewaktu saya ke Belanda di Universitas Leiden, di sana sejarah kita sangat lengkap. Buku-buku yang penting sempat saya fotokopi. Masalah Ternate Tidore menyimpan banyak sekali bahan antropologis yang perlu dikembangkan dan diungkap. Saya akan bantu kalau ada yang mau menulis tentang Ternate dan Tidore, terutama dalam perjuangan menegakkan Islam. Apakah ada buku yang Jo'ou tulis sekarang? Saya bukan penulis sejarah, tapi cuma penulis filosofi. Saya sedang menulis buku filsafat yang saya kasih judul Filsafat Kyai Raha. Tahun 1980 lalu, ada wartawati dari Jakarta bertanya kepada saya tentang Islam di Aceh dan Ternate, mana yang lebih dulu? Saya jawab, bukan masalah Aceh dulu atau Ternate yang lebih dulu. Karena dengan Mekah pun Ternate lebih dulu. Dia kaget, saya bisa buktikan bahwa Islam di Ternate lebih dulu. Saya giring dia untuk mengikuti alur Gunung Gamalama. Karena di situ banyak hal-hal yang menarik dan membuka tabir. Di sini lebih dulu ada dasar-dasarnya. Memang ini berbicara tentang tasawuf, bisa diungkap secara rasio dan filosofis. Itulah perbincangan singkat antara koran Suara Maluku dan almarhum Sultan Ternate. Hal ini sejalan dengan cerita-cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Ternate yang mengatakan bahwa Islam masuk di Ternate dibawa oleh 4 orang syekh yang hidup di zaman para nabi, yang mana mereka ini datang membawa ajaran tauhid. Mereka adalah utusan yang dikirim untuk mencari negeri yang terlupakan. Negeri yang terlupakan di sini adalah negeri Gafilun atau negeri Gapi, yang mana negeri Gapi sendiri adalah penyebutan paling awal dari Ternate.
Berbicara tentang masuknya agama Islam di Ternate, erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Salah satu yang paling populer adalah legenda Ja'far Shadiq. Dikisahkan pada saat masih berada di Madinah, Ja'far Shadiq yang mana adalah turunan dan buyut dari Rasul Muhammad SAW itu mendengar suara yang memintanya melakukan perjalanan ke timur. Bisikan itu mengatakan, ketika engkau sampai ke timur, kau akan mendapati sekelompok manusia yang beragama tauhid. Mereka belum mengenal Islam, tapi mereka sudah mengakui adanya Tuhan. Nama lain dari Ja'far Shadiq adalah Ja'far Noh. Ja'far Shadiq tiba di Ternate pada hari Senin pada tahun 1250 Masehi. Saat itu, Ternate telah dihuni 4 suku, yakni suku Soa Tabanga, suku Soa Tubo, suku Soa Toboleu, dan suku Soa Tobona. Kisah mengenai kedatangan Ja'far Shadiq ini ditulis oleh Naida. Naida sendiri adalah hakim Kesultanan Ternate yang menjabat di tahun 1859 sampai 1864. Tulisan Naida ini lebih dikenal dengan nama Hikayat Ternate. Dan Hikayat Ternate yang ini telah mendunia. Arsipnya tersimpan di sejumlah perpustakaan di Eropa. Menurut Naida, ketika Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di Ternate, ia juga menikahi seorang perempuan lokal bernama Nur Shifa. Dan dari pernikahan itu, lahirlah 4 orang putra dan 4 orang putri. 4 putra inilah yang menjadi raja pertama di 4 kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Anak laki-laki pertama dari Ja'far Shadiq dan Nur Shifa adalah yang bernama Buka, yang menjadi raja di Makian, yakni Cikal Bakal Kesultanan Bacan. Anak yang kedua bernama Daraji, yang kemudian menjadi raja di Jailolo. Putra yang ketiga bernama Sahajat, yang kemudian menjadi raja di Tidore. Dan putra keempat inilah yang menjadi raja Ternate pertama, yang bernama Masyur Malamo. Namun menurut catatan perjalanan Antonio Galvao, Islam mulai masuk Ternate di tahun 1464 atau kira-kira 80 tahun sebelum Galvao menuliskan catatannya di tahun 1544. Berdasarkan catatan Galvao ini, disebutkan bahwa ada seorang putri bangsawan beragama Islam yang berasal dari Jawa yang datang ke Ternate dan menikahi Raja Ternate. Raja lalu memeluk Islam sehingga diikuti oleh rakyatnya. Sementara Antonio Pigafetta, seorang ilmuwan Italia, menuliskan dalam catatan sejarahnya di tahun 1521 bahwa Islam telah masuk ke Ternate 50 tahun sebelumnya atau sekitar tahun 1471. Namun versi lain mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para saudagar dari Arab karena selain berdagang, para pedagang ini juga mengemban misi menyebarkan Islam. Sebelum memeluk Islam, orang Ternate mempunyai keyakinan dan mempercayai spiritualisme gaib. Ada kebudayaan yang telah lekat yang disebut Jou Madihutu. Masyarakat percaya tentang kekuatan gaib yang harus dihormati. Hal ini dapat berupa pohon besar atau batu berukuran raksasa.
Hal ini mengisyaratkan bahwa keyakinan akan hal-hal religius telah ada jauh sebelumnya. Keyakinan ini, jika diwujudkan dalam kehidupan nyata, ketika mereka berjalan dan mendapati ada batu di tengah jalan, maka mereka akan mengangkat dan memindahkannya dari jalan tersebut. Kearifan-kearifan lokal jauh sebelum Islam berkembang itu sudah ada. Para penyebar agama Islam di Maluku Utara pada awal mulanya adalah Syekh Mansur dari Arab yang berada di Tidore pada masa pemerintahan Kolano Criliati. Pada saat yang sama juga, yakni di tahun 1465, Datuk Maulana Husain dari Jawa juga berada di Ternate pada masa pemerintahan Kolano marhum. Kedua tokoh ini dipandang sebagai representasi pedagang Arab dan Nusantara yang melakukan Islamisasi di kawasan Maluku pada waktu itu, terkhususnya Maluku Utara. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pembauran dengan warga pribumi. Pergaulan ini kemudian diikuti dengan perkawinan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap sejarah penyebaran Islam di Maluku Utara. Kombinasi keseluruhan cara semacam itu mungkin dilakukan dengan baik karena iklim pemerintahan waktu itu cukup kondusif. Namun Islam secara utuh mulai diterima rakyat Ternate setelah Sultan Jainal Abidin, yakni putra Kolano marhum, kembali dari Gresik, Jawa Timur. Di Gresik, sang sultan menuntut ilmu agama dan mendapat julukan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkeh. Sebelum menuntut ilmu di Jawa, Jainal Abidin menyebut dirinya dengan gelar Kolano. Namun sekembalinya dari Gresik di tahun 1468, gelar Kolano diganti menjadi Sultan. Maka Jainal Abidin adalah raja Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Datuk Maulana Husain juga merupakan guru spiritual dari Jainal Abidin. Maulana Husain adalah mubalik besar yang memiliki pengetahuan agama, tilawah, serta kaligrafi Arab. Kemampuannya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran berhasil meluluhkan hati Kolano marhum yang lantas mengonversi keyakinannya menjadi seorang muslim. Datu Maulana pun dikenal memiliki keahlian membuat orang-orang pribumi senang sekali masuk Islam waktu itu dengan kaligrafinya. Model penyebaran agama Islam saat itu menggunakan strategi membuat tulisan-tulisan kaligrafi. Ini merupakan strategi dalam rangka membumikan dan membesarkan Islam di masa itu. Jadi, tidak hanya semata-mata berdagang, kemudian masyarakat lokal menerima Islam, tetapi dengan sistem intervensi kebudayaan. Di masa pemerintahan Jainal Abidin pula, Islam diakui sebagai agama resmi dari kerajaan Ternate. Syariat Islam pun diberlakukan dengan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam. Para ulama pun dilibatkan. Langkah ini kemudian diikuti 3 kerajaan lainnya di Jazirah Al-Mulk. Itulah sedikit pembahasan tentang sejarah awal masuknya agama Islam di Ternate. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.